Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bisa kembali melaksanakan ta'lim kita di malam hari ini berkat rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan pemahaman yang benar tentang ajaran agama kita, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan diistiqomahkan kita semua dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam ta'lim kita yang lalu telah disebutkan dalam fasal kita oleh musannif tentang perkara yang ditinggalkan atau yang bisa tertinggal dari sholat kita. Bisa jadi yang kita tinggalkan itu hal yang fardu atau sunnah atau hay'ah. Dan kalau yang ditinggalkan itu perkara yang fardu tidak bisa digantikan dengan apapun. Tidak dengan sujud sahwi atau yang lainnya. Maka kalau meninggalkan perkara yang fardu, hendaknya jika dia mengingatnya dan jarak masih dekat, dia boleh kembali ke fardu yang dia tinggalkan itu. Misalkan dia meninggalkan membaca suratul Fatihah. Tiba-tiba dia langsung takbiratul ihram, baca iftitah, baca surat. Ketika mau ruku dia teringat, maka dia boleh balik lagi untuk membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah fardu dan jaraknya masih dekat. Tapi kalau jaraknya sudah jauh, dia sudah sampai di sujud, lupa baca Fatihah, kita bilang tidak boleh, tidak lagi dia kembali ke berdiri, tapi nanti setelah rakaat yang terakhir dia berdiri lagi, tidak salam, berdiri lagi, menambah satu rakaat, dan di akhir tasyahud akhir dia sujud sah. Itu kalau yang ditinggalkan adalah perkara yang fardu. Ya, karena itu kita harus bisa membedakan, harus ngerti mana yang fardu, mana yang sunnah, mana yang hay'ah. Hay'ah itu sunnah ringan. Hay'ah itu sunnah ringan, seperti takbir perpindahan, seperti tasbih dalam ruku, dalam sujud, itu hay'ah. Maka itu yang pertama, kalau yang ditinggalkan adalah fardu,
maka yang fardu tidak bisa digantikan dengan apapun kalau tertinggal. Ya. Maka jika dia mengingatnya dan waktu masih pendek, dia boleh balik. Tapi kalau waktu sudah panjang seperti yang tadi, sudah jauh, sudah terlewat 2 rukun misalkan, ya, dia lanjutkan sholatnya kemudian menambah 1 rakaat dan sujud sah. Kalau yang ditinggalkan itu adalah perkara sunnah, maka dia tidak boleh kembali ke kesunahan yang dia tinggalkan setelah dia melakukan hal yang fardu. Ya, dia lupa baca surat habis Fatihah, dia ruku, maka dia tidak boleh kembali berdiri. Dia tidak boleh kembali berdiri. Kalau kembali berdiri untuk membaca surat, batal sholat. Kalau berdiri untuk membaca surat, batal sholatnya. Kenapa? Karena dia kembali dari hal yang fardu kepada yang sunnah. Maka dikatakan dalam matan kita, wal masnunu la ya'udu ilaihi ba'da talabbusi bil fardi. Dan perkara sunnah tidak boleh kita kembali kepadanya setelah melakukan yang fardu. Tapi sujud sahwi. Ya. Ya udah baca Fatihah, langsung dia ruku, lupa baca surat. Surat itu sunnah apa fardu? Hah? Surat itu sunnah apa fardu? Sunnah. Ya. Maka kalau dia udah ruku, kita bilang ruku aja, terus tidak lanjutin sholat seperti biasa. Nanti tasyahud akhir sebelum salam, sujud sah. Kemudian kalau yang tertinggal itu adalah hay'ah. Hay'ah tadi apa kita bilang? Sunnah ringan. Ya, dia nggak perlu ngapa-ngapain kalau meninggalkan sunnah itu. Kalau meninggalkan hay'ah, dia tidak diminta untuk melakukan apapun. Tidak diminta untuk kembali kepada hay'ah yang dia tinggalkan, tidak diminta untuk menggantinya dengan sujud sahwi, ya, tapi lanjutkan saja sholat seperti biasa, tasyahud akhir dan salam. Nah kemudian kemarin juga musannif sudah menyebutkan tentang ragu dalam bilangan jumlah sholat. Ini pasal kita yang kemarin dulu kita ulang sedikit buat mengingatkan sebelum kita masuk di pasal yang baru. Bagaimana hukumnya kalau kita lupa dalam mengingat jumlah bilangan sholat, jumlah bilangan rakaat? Maka seseorang yang lupa bilangan rakaat hendaknya dia membangun atas hal yang diyakini. Bana alal yakin, atau melaksanakan hal yang dia yakini. Apa yang diyakini? Yang diyakini pasti yang paling sedikit. Itu yang diyakini. Seperti 3 atau 4. Maka 3. Kenapa 3? Karena itu yang yakin. 4 itu tambahan. 2 atau 3? 2. Karena itu yang yakin 2. 3 itu keraguan. Ya, 4 atau 5? 4. 5 itu keraguan yang datang. Dan keraguan tidak bisa menghilangkan keyakinan. Al-yaqinu la yuzalu bisyak dalam kaidahnya. Ya, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maka bangun atau lakukan sholat kita jika kita
lupa atau ragu dalam bilangan rakaat salat, bangun dengan hal yang kita yakini. Yang kita yakini itu yang paling kecil, karena itu yang sudah kita lakukan. Ya. Kemudian juga hal terakhir yang disebutkan dalam pasal kita yang kemarin tentang masalah sujud sahwi. Ya, masalah sujud sahwi. Dan sujud sahwi adalah dua kali sujud. Dua kali sujud. Walaupun sahwinya banyak, lupanya banyak. Walaupun lupanya banyak, tetap sujudnya dua kali. Ya, misalkan lupa baca surat, lupa kunut, lupa tasyahud awal, lupa, banyak lupanya. Tetap sujudnya dua kali sebelum salam. Tempatnya adalah setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Ya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Dzul Bijadain, Nabi SAW salam dari sholatnya yang 4 rakaat pada saat rakaat atau di rakaat kedua Nabi salam. Sholatnya harusnya 4 rakaat. Di rakaat kedua Nabi salam. Maka sahabat itu Dzul Bijadain bertanya kepada Nabi SAW, "Agusiratus shalah am nasita ya Rasulullah?" Apakah engkau qasar salat ini 4 jadi 2 atau engkau lupa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW memberikan isyarat, bertanya kepada sahabatnya tanpa merubah dadanya dari arah kiblat. Jadi cuma palanya aja yang dinengokin. Ya. Palanya nengok Nabi ke sebelah. Kemudian Nabi tanya, benar nggak yang dibilang itu sama Dzul Bijadain? Nah, sahabat-sahabat yang lain memberikan isyarat dengan mengangguk. Maka Nabi SAW kemudian takbir lagi. Berdiri takbir Allahu Akbar, tambah lagi 2 rakaat, tasyahud akhir, berakhir Nabi sebelum salam Nabi sujud sahwi. Nah, kemudian Nabi bangun pulang. Ya. Dan walaupun sahwinya itu terjadi di dalam sujud sahwi sendiri atau setelahnya, kelupaannya itu baik terjadi sebelum sujud sahwi atau ketika sujud sahwi atau setelah sujud sahwi, tetap sujud sahwinya hanya dua kali. Ya. Maka dalam ibaratnya para ulama, sujud sahwi itu ia jebur ma qablahu, dia menambal apa yang sebelumnya, wa ma waqa'a fihi, dan apa yang terjadi di dalamnya, wa ma ba'dahu, dan apa yang setelahnya. Semuanya tertambal dengan sujud sahwi. Ya.
Gimana itu contohnya? Sebelum tasyahud akhir, dia lupa tasyahud awal. Dia lupa tasyahud awal atau lupa kunut. Ya. Di dalam, kemudian dia sujud sahwi. Di dalam sujud sahwi dia melakukan asbab sujud sahwi yang lainnya. Misalkan memindahkan rukun qauli kepada tempat tidak pada tempatnya. Dia lagi sujud pertama tadi kita udah bilang, pertama dia lupa tasyahud awal. Begitu sujud sahwi dia baca tasyahud di sujud sahwi atau baca Fatihah. Ya. Fatihah atau tasyahud akhir itu kan rukun qauli. Kalau dipindahkan ke selain tempatnya maka disunahkan sujud sahwi. Kelupaannya itu terjadi sebelum sujud sahwi dan pada sujud sahwi dan setelah sujud sahwi. Setelah sujud sahwi sebelum salam dia bicara. Ngomong 2-3 kalimat, 3 kata. 2-3 kata karena lupa sebelum dia salam. Habis itu dia ingat belum salam nih. Apakah dia ulang lagi sujud sahwinya? Tidak perlu. Kenapa? Karena tadi kita bilang sujud sahwi itu menghapus atau menambal apa yang sebelumnya, menambal apa yang terjadi di dalamnya di dalam sujud sahwi seperti tadi baca Fatihah atau baca, dan menambal apa yang setelahnya. Jelas nggak ya? Kalau kita melakukan kelupaan, ya, sahwi itu artinya lupa. Kita melakukan kelupaan atau penyebab sujud sahwi di 3 tempat. Sebelum sujud sahwi kita melakukan kelupaan, lupa baca kunut, lupa baca tasyahud awal. Pada saat sujud sahwi kita melakukan sebab sahwi lagi, baca Fatihah atau baca tasyahud akhir. Setelah sujud sahwi kita melakukan sahwi lagi. Ngomong sedikit, maka tidak perlu ngulang sujud sahwi lagi. Itu dia udah nambel semuanya. Langsung salam, setelah itu selesai. Ya. Baik. Kemudian bacaan dalam sujud sahwi itu sudah kita tahu bersama ya. Kalau kita melakukan sujud sahwinya karena lupa, ada hal yang kita lupain, kita tinggalin, maka subhanalladzi la yashu wa la yanam. La yashu wa la yanam. Maha suci dia yang tidak lupa dan tidak tidur. Ya. Tapi sebagian ulama bilang kalau kita melakukan sebab sujud sahwi itu dengan sengaja, maka diganti dengan istighfar 3 kali. Diganti dengan istighfar 3 kali. Tapi kalau kita baca yang tadi juga nggak apa-apa. Ya.
Dan 4 sebab yang menyebabkan sujud sahwi disebutkan oleh Syekh Salim bin Smir Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah. Yang pertama, tarku ba'din min ab'adis shalah au ba'dil ba'd. Meninggalkan sunnah dari sunnah-sunnah salat atau sebagian dari sunnah yang dinamakan dengan sunnah ba'd. Sunnah ba'd itu apa? Sunnah yang kalau kita tinggalkan dianjurkan untuk kita sujud sahwi. Ba'd itu artinya sebagian. Kenapa dinamakan sebagian? Karena seolah-olah dia hampir menjadi bagian dari sholat, menjadi bagian dari rukun. Kenapa? Karena kalau kita tinggalkan, dianjurkan, disunahkan untuk sujud sahwi. Maka karena kedudukannya yang penting di dalam sholat, hampir menjadi seperti rukun. Itu namanya sunnah ba'd. Ya, itu yang pertama. Seperti apa itu sunnah ba'd? Seperti tasyahud awal, seperti sholawat kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tasyahud awal, ya, seperti kunut, seperti sholawat dalam kunut dan yang lainnya, ada 7. Ya. Yang kedua, melakukan rukun fi'li beserta ada kemungkinan tambahan. Itu tadi ya, gambarannya, contohnya yang sudah tadi kita sebutin. Ya, 4 atau 5 ini. Ya, kita pilih 4. 3 atau 4, kita pilih 3. Maka kalau 4 rakaat kita tambah lagi 1. Karena adanya kemungkinan tambahan, bisa jadikan itu lebih. Ya, melakukan rukun fi'li beserta adanya kemungkinan tambahan. Kita sholat zuhur, ya, tengah-tengah sholat kita lupa ini 3 atau 4, maka kita bilang ini 3, berarti nambah 1 rakaat. Nambah 1 rakaat. Nambah 1 rakaat. Ya, kemungkinan kan itu rakaat kelima. Ada kemungkinan. Karena kita melakukan rukun fi'li dan adanya kemungkinan lebih tambahan, maka kita dianjurkan sujud sahwi. Yang kedua. Yang ketiga, naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahallih. Memindahkan rukun qauli tidak pada tempatnya. Kayak tadi, rukun qauli baca Fatihah ketika ruku, baca Fatihah ketika sujud, baca tasyahud akhir ketika berdiri. Memindahkan rukun qauli tidak pada tempatnya. Baca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ruku, ketika berdiri. Ya, itu 3 ya. Ada 1 lagi. Fi'lun ma yumkinu. Ada satu lagi ya, dalam kitab Safinah itu disebutkannya. Itu hal yang menyebabkan kita dianjurkan untuk sujud sahwi ya. Dan yang juga harus diperhatikan adalah
bahwa sujud sahwi itu merupakan sunnah yang wajib untuk kita mengikuti imam kalau imamnya mengerjakan, wajib kita ikut. Ya. Kalau imamnya sujud sahwi, kita wajib ikut sujud. Nah, ini banyak yang nggak ngerti ini. Ya, atau di kota-kota banyak yang nggak ngerti. Atau di masjid-masjid yang besar. Ya, berkali-kali kita temuin, kita sholat jadi imam, kebetulan kita lupa, nggak tasyahud awal, kemudian kita sujud sahwi, di akhir jamaahnya pada nggak sujud sahwi. Maka kalau begitu batal sholatnya. Ya, karena sujud sahwi itu adalah wajib mutaba'atul imam fi'lan la tarkan. Bagaimana disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam Kasyifatus Saja. Kalau imamnya sujud sahwi, kita wajib ikut sujud sah. Nggak boleh bertentangan dengan imam, nggak boleh menyelisihi imam. Tapi kalau imamnya nggak sujud sahwi, kita boleh sujud. Imam lupa tasyahud awal, ya, sholat 4 rakaat, dia lupa tasyahud awal imamnya. Sholat tasyahud akhir, dia langsung salam, nggak pakai sujud sahwi. Ah, kita boleh sujud sahwi. Kita boleh sujud sahwi. Ya. Wajib kita ngikutin kalau dikerjakan dan tidak wajib kita ngikutin kalau ditinggalkan. Ya. Beda dengan sujud tilawah. Kalau sujud tilawah wajib mutaba'atul imam fi'lan wa tarkan. Kalau sujud tilawah kita wajib ngikutin imam baik ketika mengerjakan ataupun ketika meninggalkan. Imam ngerjain kita ikut, imam ninggalin kita ikut, nggak boleh berselisih, nggak boleh beda. Nah, baik. Kemudian fasal kita yang berikutnya, musannif akan menyebutkan tentang waktu-waktu di mana kita diharamkan, dilarang untuk melakukan sholat. Dilarang untuk melakukan sholat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa radhiyallahu ankum. Faslun wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatan laha sabab. Fasal menyebutkan tentang waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat